Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Baik, insyaallah di sini saya akan mempresentasikan yakni tugas UAS daripada dosen pengampu mata kuliah metode penelitian yakni Ustadz Abdul Barri rahimahullah hafizahullah. Ya, di sini saya akan mempresentasikan yakni tugas metode penelitian. Ya, insyaallah di sini saya akan bawakan judul yaitu tentang etika komunikasi dalam perspektif Al-Qur'an. Nah, di sini akan dipresentasikan oleh saya sendiri yaitu Alberto, semester 5 dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baik, kita melangkah ke slide selanjutnya yakni bab 1 latar belakang, yakni nomor 1 alasan pemilihan judul dan fenomena nyata. Nah, kita ketahui bahwasanya komunikasi adalah kebutuhan eksistensi manusia. Namun di era digital terjadi pergeseran ruang komunikasi dari fisik ke virtual atau media sosial. Nah, masalah nyata yang melatar belakangi penelitian ini adalah paradoks komunikasi digital. Di satu sisi media sosial mendekatkan yang jauh, namun sisi lain menciptakan polarisasi tajam. Fenomena seperti cyberbullying, penyebaran hoaks yang masif, dan hilang adab kepada orang yang lebih tua di kolom komentar menunjukkan adanya krisis etika. Nah, saya memilih judul ini karena Al-Quran memiliki konsep komunikasi yaitu al-bayan yang melampaui zaman, yang jika diaktualisasikan dapat menjadi solusi atas kegaduhan di dunia nyata. Yang kedua, masalah penelitian. Nah, masalah utama yang diidentifikasi adalah ketidakmampuan pengguna media sosial membedakan antara kebebasan berpendapat dan pelanggaran syariat. Batasan penelitian ini difokuskan pada ayat-ayat Al-Quran yang mengandung terminologi qaulan atau perkataan sebagai panduan perilaku digital. Rumusan masalahnya adalah bagaimana hakikat etika komunikasi dalam Islam dan bagaimana formulasi prinsip-prinsip Al-Quran seperti qaulan sadidan, layyinan, dan qaulan ma'rufan diaplikasikan dalam interaksi di media sosial saat ini. Nah, itu menjadi masalahnya. Selanjutnya yaitu originalitas penelitian. Nah, perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu terletak pada konteks objek materialnya. Jika penelitian sebelumnya banyak membahas komunikasi secara umum atau komunikasi politik, penelitian ini spesifik menyasar etika media sosial. Nah, saya mengintegrasikan penafsiran klasik seperti Ibnu Katsir dan At-Tabari dengan problematika modern seperti fitur share, komen, dan juga anonimitas akun yang belum dibahas secara mendalam dalam tafsir-tafsir lama. Nah, selanjutnya yaitu kontribusi dan manfaat praktisnya. Nah, secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi pedoman atau fikih media sosial bagi masyarakat. Manfaatnya adalah memberikan kesadaran bahwa setiap ketikan di layar ponsel memiliki implikasi teologis atau pahala dan dosa. Bagi akademisi, penelitian ini memperkaya khazanah integrasi antara ilmu komunikasi modern
dan ilmu tafsir Al-Quran. Nah, itu pembahasan daripada bab 1. Selanjutnya itu bab 2 tentang teori. Nah, teori utama yang digunakan adalah teori etika komunikasi Islami. Etika dalam penelitian ini didefinisikan bukan sekedar kesepakatan sosial atau etiket, melainkan akhlak yang bersumber dari wahyu. Fokus penelitian ini membedah variabel qaulan dalam Al-Quran. Nah, yang pertama yaitu qaulan sadida, yaitu berbicara benar dan juga jujur. Artinya adalah anti hoax. Tidak selalu mengarang-arang, berarti beritanya selalu berita yang benar. Yang kedua adalah qaulan balighon, komunikasi yang efektif dan tepat sasaran. Yang ketiga yaitu qaulan layyinan, berbicara lemah lembut, anti ujaran atau kebencian. Nah, dan selanjutnya yaitu qaulan ma'rufan, yaitu berkata yang sesuai dengan norma dan nilai kebaikan. Teori ini digunakan untuk membedah bagaimana pesan seharusnya bagaimana pesan seharusnya diproduksi dan dikonsumsi di media sosial. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Penelitian ini didukung oleh beberapa literatur kunci. Yang pertama yaitu Irsyadin Kamal, yakni menjelaskan terminologi komunikasi dalam tafsir Al-Misbah, yang membantu saya memahami penggunaan bahasa yang kontekstual dengan budaya Indonesia. Yang kedua yaitu Nazaruddin dan Muhammad Alfiansyah, yakni penelitian mereka menekankan dampak komunikasi terhadap persatuan bangsa, yang memperkuat argumen saya bahwa etika komunikasi di medsos bukan hanya urusan individu tapi juga urusan kedaulatan sosial. Dan yang ketiga yaitu Muhammad Farhan dan juga kawan-kawannya. Nah, penelitian ini mereka tentang fenomena hoax menjadi pijakan saya dalam merumuskan pentingnya tabayyun, yaitu verifikasi informasi, tidak menelang secara mentah-mentah. Harus memverifikasi terlebih dahulu tentang permasalahan tersebut sebelum menyebarkan konten-kontennya. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Nah, saya menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kepustakaan atau library research. Alasan pemilihan metode ini karena fokus utama penelitian adalah teks, yaitu Al-Quran dan juga kitab tafsir. Pendekatan yang digunakan adalah tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i adalah tafsir tematik, yaitu tema per tema, yaitu mengumpulkan ayat-ayat yang berbicara tentang tema komunikasi, kemudian menganalisisnya secara mendalam untuk mendapatkan kesimpulan yang utuh mengenai pandangan Al-Quran terhadap etika komunikasi digital. Nah, yang selanjutnya yaitu sumber data. Yang pertama yaitu subjek atau objek. Objek penelitian adalah ayat-ayat Al-Quran tentunya, tentang etika berbicara dan interaksi media sosial. Yang kedua, penentuan subjek, yaitu teknik sampling. Saya menggunakan teknik purposive sampling, di mana saya sengaja memilih ayat-ayat yang mengandung kata kunci seperti kul, katakanlah, qaulan, dan ayat tentang larangan mengolok-ngolok, yaitu Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Selanjutnya itu cara mendapatkan data. Data diperoleh melalui penelusuran kitab-kitab tafsir primer Ibnu Katsir, At-Tabari, Al-Misbah, dan jurnal ilmiah sekunder menggunakan teknik dokumentasi dan pencatatan tematik. Dan yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Nah, yang pertama itu teknik analisis menggunakan analisis isi, yaitu konten analisis, dan metode deskriptif analitis. Alasan penggunaan teknik ini adalah untuk membeda makna di balik teks suci dan mengontekstualisasikannya dengan realitas media sosial saat ini. Nah, selanjutnya itu
validitas atau keabsahan data. Untuk menjamin data valid, saya melakukan triangulasi sumber data. Saya membandingkan satu tafsir dengan tafsir lainnya. Misalnya tafsir klasik Ibnu Katsir dibandingkan dengan tafsir kontemporer Al-Misbah. Nah, serta merujuk pada para ahli komunikasi Islam untuk memastikan interpretasi tidak bias. Selanjutnya itu penjabaran teknik analisis. Nah, prosesnya ini ada beberapa proses. Dimulai dengan inventarisasi ayat bertema komunikasi. Yang kedua yaitu mengkaji asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat-ayat tersebut untuk memahami konteks aslinya. Dan selanjutnya itu menganalisis pendapat para mufassir mengenai etika yang terkandung dalam ayat tersebut. Dan selanjutnya itu melakukan kontekstualisasi, yaitu menarik nilai universal dari ayat tersebut. Misal, larangan ghibah ke dalam perilaku spesifik di media sosial. Misalnya, larangan mengumbar aib orang lain di status WhatsApp. Nah, yang selanjutnya yaitu menyusun formulasi akhir berupa kode etik berkomunikasi di media sosial dalam perspektif Al-Quran. Nah, mungkin ini saja daripada penjelasan saya daripada tugas bab 3. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.